Jadi waktu itu dia itu mengutarakan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ke saya gitu. Pokoknya nggak pantas saya sebut di sini, yang betul-betul menyakitkan hati saya gitu. Ini orang kok nggak tahu diri ya. Saya begitu gitu loh. Kok bisa begini gitu. Akhirnya saya langsung protes di tempat, suruh cabut omongannya. Semua saya suruh stop itu acara. Saya bilang karena itu acara saya, kau harus cabut omongan kau gitu. Saya mau cerita nih satu masalah saya yang saya pendam sebenarnya selama hampir 10 tahun ya. 10 tahun gitu dengan Melanie Ricardo. Jadi kemarin itu juga bahwa dia kan pembawa acara. Saya memang menunggu-nunggu menanti-nanti kapan saya bisa ketemu di pembawa acaranya Melanie Ricardo gitu. Karena saya mau mengingatkan lagi kepada dia supaya dia ingat keadaan dan dia sekarang itu karena apa gitu. Jadi kemarin ketika saya datang ke Hotman Paris, dia dengan di make up dan tidak menegur dan tidak, ya saya duduk juga biasa kayak orang tidak kenal lah gitu. Terus pas kemarin itu, pas mulai acara ketika di sekuen kedua saya masuk, dia manggil saya, terus masuk, terus kita mulai wawancara. Sebelum wawancara saya bilang sama si Hotman Paris, "Bang, ada yang banyak orang tidak tahu di Indonesia ini," saya bilang. "Tahu nggak, si Melanie Ricardo ini mengenal TV bisa menjadi sebesar sekarang karena siapa?" Langsung Melanie bilang begini ke saya yang mengenalkan dia untuk menjadi presenter di Jakarta, di TV, stasiun TV. Jadi ceritanya waktu itu dia mewawancarai saya waktu launching buku Kiat-Kiat Menjadi Artis di Hard Rock Cafe, iRadio sama gedungnya di Sarinah. Jadi dia waktu itu, dia dan Iyet. Saya bilang, ini orang kok bijak dan pinter kelihatannya gitu. Sayang kalau disia-siakan. Kan saya pada dasarnya memang suka membantu gitu. Jadi artinya waktu saya lihat mereka itu bahwa mereka punya kemampuan, sayang banget kalau hanya sebagai presenter dan di radio gitu. Lalu saya bilang, saya tawarkan, "Iya, mau nggak kalian jadi presenter di TV? Mungkin akan lebih bagus buat kalian, buat masa depan," gitu kan. Dibilang, oke bolehlah gitu. Ya berdua aja nanti datang, saya kontak ya sekarang. Waktu saya telepon langsung ke Indosiar. Karena saya kan punya acara juga di Indosiar. Nah terus Indosiar langsung respon, "Oh boleh diajak casting," gitu. Jadi singkat cerita, casting lah mereka. Nah, pas casting mereka setelah pulang, ia kan bilang, "Aku sama Melanie ya." "Iya dong, bagus." "Ya, kan bagus kok," gitu. Nah, singkat cerita, setelah mereka selesai, saya ditanyain sama orang pihak stasiun TV. Dia bilang gini, "Om Ben bagus sih," katanya gitu. "Gimana ini jadinya? Kami boleh ambil?" "Oh, boleh dong. Silakan. Karena memang mereka bagus kok," saya gituin. Terus dia bilang, "Ini kontraknya lewat Om Ben aja ya," katanya. "Oh enggak, jangan, kesian. Biar aja langsung mereka yang kontrak dan langsung aja bebas aja. Yang penting dibimbing," gitu. Akhirnya jadilah Melanie Ricardo sekarang. Kenapa saya bercerita begini? Bukan karena nggak ada masalah dan atau bukan karena saya mau pamer bahwa saya yang mengenalkan TV ke dia sehingga dia bisa menjadi presenter besar sekarang. Bukan itu poinnya. Jadi waktu itu setelah kejadian itu, waktunya udah lama gitu ya, tiba-tiba saya ada satu acara di Imigran. Jadi waktu itu saya sudah membawa model-model dari seluruh dunia. Jadi launchingnya di Imigran. Dia menjadi pembawa acara gitu. Jadi itu kan memang acaranya dimulai jam 11 malam. Jadi waktu itu dia itu mengutarakan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas ke saya gitu. Pokoknya nggak pantas saya sebut di sini, yang betul-betul menyakitkan hati saya gitu. Ini orang kok nggak tahu diri ya. Saya begitu gitu loh. Kok bisa begini gitu. Akhirnya saya langsung protes di tempat, suruh cabut omongannya. Semua saya suruh stop itu acara. Saya bilang karena itu acara saya, kau harus cabut omongan kau gitu. Akhirnya ya begitu, saya juga lupa apakah dia cabut omongannya tidak. Itu mengganggu saya sepanjang hidup saya selama 10 tahun. Sampai kejadian kemarin juga, ya. Saya ini kan orang pemaaf. Apalagi mungkin dia sudah
berubah atau dia sudah punya suami dan anak, karena dulu kayaknya dia belum punya suami, belum punya keluarga. Nah, lalu setelah saya utarakan kemarin di acara Hotman Paris, terus kita langsung biasa, karena dia udah biasa nanya, saya juga lupakan. Yang penting saya sudah tanya di depan umum, bahwa saya hanya mau mengingatkan, mau memberitahu bahwa kau itu sebenarnya bisa seperti ini karena saya gitu. Jadi saya tidak mau mengutarakan nyinggung-nyinggung masalah dulu, biar dia tahu aja, dia ingat gitu. Maksudnya adalah terima kasihnya gitu loh. Terus saya tidak mengharapkan apa-apa, tidak sampai Hotman Paris pernah traktir nggak kau? Boro-boro traktir, jangankan bakso apa juga nggak pernah gitu. Tapi itu bukan it's not the point ya. Itu tidak poinnya itu adalah saya mau mengatakan bahwa saya pernah tersinggung dengan dia, karena saya yang bikin dia mengenal dunia dia sekarang, dan dia sudah mengejek saya. Tapi setelah saya keluarkan unek-unek kemarin itu, saya langsung memaafkan, dan kebetulan pun dia sekarang sudah di jalan Tuhan yang baik. Jadi saya bukan Tuhan, atau bukan malaikat yang bisa menghukum dia dan lain sebagainya. Tidak. Jadi ketika itu saya udah langsung, ketika dia sudah mengakui bahwa saya yang mengenalkan dunia, saya langsung oke, sudah, berarti saya sudah terlampiaskan marah saya. Dan sekarang hubungan baik-baik. Ketika pulang juga sudah normal seperti biasa, karena dapat info juga dari teman saya Beneval, dia sudah ikut di jalan Tuhan yang baik gitu. Jadi saya juga sebagai anak Tuhan ya memaafkan ya. Oke, kalau Melani nonton ini hanya sebagian dari apa yang mengganjal di pikiran dan hati saya. Semoga ke depan kita menjadi anak Tuhan yang baik, yang saling mengasihi. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Ini hanya cerita sepenggal, sedikit cerita dari saya bahwa Melani itu sebenarnya memang orang yang potensial dan baik, dan mungkin dia waktu itu khilaf aja, dan saya sudah memaafkan sekarang. Oke, Tuhan berkati.